Allah mencukupkan rezekinya dan dia merasa qanaah, ya, merasa cukup juga dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan di Ramadan ini, dan tentu saja kita sangat berkeinginan mengisi waktu demi waktu yang Allah berikan pada bulan puasa ini betul-betul membawa kita pada sebuah kebaikan, yang itu berarti Allah memberikan balasan kepada kita, Allah memberikan jaminan kebaikan kepada kita, tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat. Dan pada kesempatan ini, pada tadabbur harian Ramadan, saya kembali ditemani oleh Ustadz Lalu Mabrul MPDI selaku Ketua Yayasan Pesantren Hidayatullah Kota Depok, Jawa Barat. Akan membahas tentang apa? Mari sama-sama kita lihat. Assalamualaikum Ustadz Lalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin bersemangat ini Ramadan. Insya Allah. Harus bersemangat. Wajib harus lebih bersemangat. Masya Allah. Ya. Sepertinya ayatnya ini juga romannya ke sana saja, memacu semangat ini. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membaca atau mentadaburi surat yang ke-16. Ke-16. Surat An-Nahl ayat 97. 97. Masya Allah. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa BMH TV yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah kita masih dikaruniai kesehatan dan juga keimanan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada momentum yang sangat baik ini kita kembali berjumpa, Ustaz. Insyaallah kita akan membahas salah satu ayat dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh atau kebaikan, apakah dia laki-laki ataupun perempuan, dan yang melakukan kebaikan ini adalah beriman kepada Allah, Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan mereka kehidupan yang baik. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah pasti juga akan memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ayat ini secara eksplisit kita sudah bisa memberikan gambaran bahwa semua orang ingin mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, ya, ingin mendapatkan kesuksesan, apakah saat ini di dunia ataupun nanti di akhirat. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apa dan bagaimana kita bisa agar kita bisa mendapatkan hayatan thayyibah itu, ya, bagaimana gitu ya. Maka kalau kita melihat di dalam ayat surat An-Nahl ayat yang ke-97 ini, Allah mengawali pernyataannya dengan man amila sholihan, ya. Jadi dipertegas ayat ini dengan menggunakan kalimat kerjanya dulu, aktivitas yang akan menghantar dia untuk menjadi orang yang sukses itu.
siapa saja yang mengerjakan amal soleh, ya, lalu kemudian di situ disebutkan juga apakah dia laki-laki, zakaron au unsa, apakah dia laki-laki ataupun perempuan, ya, dengan kriteria bahwa dia beriman, ya, beriman kepada Allah, maka mereka inilah yang akan diberikan hayatan thayyibah itu. Nah, jadi kalau kita melihat untuk mendapatkan kebahagiaan atau hayatan thayyibah itu setidaknya ada dua hal, ya, yang mesti dihadirkan, yaitu adalah harus ada amal soleh dan harus ada keimanan. Atau bisa dikatakan kunci untuk mendapatkan kesuksesan itu atau kehidupan yang baik itu adalah di mana ia berusaha menjalankan agama ini atau menjalankan kebaikan-kebaikannya gitu ya, menjalankan kebaikan-kebaikan itu sesuai dengan tuntunan ajaran Islam yang tentu berlandasan Al-Quran dan Sunnah. Nah, dijalankan semua tuntunan ini dengan penuh rasa keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menariknya kemudian Ustaz, kalau kita melihat setelah orang itu mengerjakan amal soleh, ya, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, Allah menyebutkan falanuhyiyannahum. Jadi di sini kalau kita lihat dari bentuk kalimatnya adalah ada bentuk taukid atau kata atau kalimat yang memberikan penguat kepastian, pasti gitu lah, ya, pasti aku akan memberikan mereka kehidupan, falanuhyiyannahum. Ya, di situ di lamnya sendiri, lam itu sendiri adalah sebagai huruf taukid, kemudian nun yang di terakhir itu namanya nun taukid juga. Ya, kalau dalam istilah nahwu disebut nun taukid as-sakilah. Ya, jadi betul-betul ini menunjukkan pasti ya akan kami berikan mereka kehidupan. Kehidupan apa? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, seperti itu Ustaz. Nah, kehidupan yang baik apa? Nah, hayatan thayyibah ini adalah di dunia. Nah, kehidupan yang baik di dunia. Nah, bagaimana agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia ini? Maka kehidupan kita atau jiwa kita ini, ya, akan memperoleh ketenangan. Jadi hayatan thayyibah itu kita akan diberikan rasa ketenangan dan rasa kedamaian. Dan berikutnya tentu kemudian adalah kita akan merasakan kelezatan iman. Ya, merasakan kelezatan iman. Ya. Nah, di samping itu hayatan thayyibah ini adalah jiwanya penuh dengan kerinduan akan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka baca, di situ kan ada janji-janji, ada busyra, ada basyira wa nadhira, ada basyir, ada berita gembira. Nah, itulah yang kemudian membuat dia rindu terhadap janji-janji Allah, termasuk dalam ayat ini, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi dia akan merasakan ketenangan, ketenteraman pada jiwanya. Nah, di samping itu, ya, dia akan ikhlas menjalani kehidupan ini. Dia akan ridha dengan takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan terhadap dirinya di dunia ini. Maka ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW mengatakan, beliau bersabda, qad aflaha man aslama. Sungguh berbahagialah orang yang telah berislam atau beragama Islam. Kenapa dia berbahagia? Warizuqa kaffafan
wa qanna'ahu Allahu bima atah. Ya. Allah mencukupkan rezekinya dan dia merasa qanaah, ya, merasa cukup juga dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi apakah itu berupa rezeki yang sangat banyak seperti itu, atau kemudian dibatasi oleh Allah rezekinya dengan kemudian ada sifat qanaah pada dirinya. Nah, maka Rasulullah SAW menyanjung mereka dengan mengatakan qad aflaha man aslama wa ruziqa kaffafan wa qanahu bima atah. Jadi dia redha terhadap pemberian Allah. Nah, sebaliknya Ustaz, kita melihat kalau Allah tidak memberikan kita qanaah, merasakan manisnya iman, harta ternyata juga tidak menjadikan seseorang menjadi bahagia. Ya. Jadi bukan itu yang menjadi alat utama seseorang bahagia itu. Ya. Bisa jadi, ya, karena mentalnya tidak qanaah, ya, lalu kemudian banyak yang diberikan malah tidak bersyukur, sedikit diberikan malah kemudian menggerutu, kan begitu. Nah, sehingga masya Allah ini adalah bagian dari hayatan thayyibah. Nah, kemudian berikutnya Allah mengatakan apa? Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, ajruhum. Ya. Ajruhum. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan, dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini. Mungkin yang dikerjakan di dunia ini separuh, misal seperti itu, atau satu bagian, tapi Allah Subhanahu wa taala akan bisa membalas kenikmatan yang lebih baik dari apa yang ia kerjakan itu. Sehingga, ya, ayat ini memberikan, tentu kenikmatan ini maksud adalah kenikmatan yang di surga, ya, kenikmatan ya yang hakiki, yang tidak ada batasnya, khalidina fiha abada, ya, kekal di dalamnya. Sehingga sebuah ilustrasi yang kemudian juga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam sebuah hadis qudsinya, ya, dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, apa kata beliau? Qala Allah tabaraka ta'ala a'adattu li ibadiyas salihina ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah diskusi, sungguh aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang melakukan kebaikan atau yang soleh, hamba-hambaku yang soleh itu apa? Sebuah kenikmatan. Apa itu kenikmatannya di surga? Ma'ainun ro'at. Di mana kenikmatan itu yang belum pernah terlihat oleh mata di dunia ini. Wala uzunun sami'at, belum pernah juga didengarkan oleh telinga kita di dunia ini. Wala khatara min qalbi bashar, dan juga tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Saking begitu besarnya nikmat ini, sehingga Abu Hurairah kemudian mengatakan lanjutan dari mengomentari hadis qudsi ini dengan mengatakan iqra'u in syi'tum. Kalau kamu mau, kamu bisa melanjutkan membaca dalam surat As-Sajdah. Ya, apa bunyinya? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ya. Maka seseorang tidak akan, atau kita manusia ini tidak mengetahui, la ta'lamu nafsum ma ukhfiya, apa yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, ya, bagi mereka nanti di surga, min qurrati a'yun, terhadap apa ya, kenikmatan-kenikmatan yang diinginkan oleh hati kita ini. Jadi banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala belum menyingkap, belum disingkap, ya. Belum diperlihatkan.
Nanti ada masanya. Ya, nanti ada masanya. Sehingga kalau kita melihat dari ayat dari hadis qudsi tadi, a'dadtu li ibadiyas salihin ma ainun ra'at wala udhunun sami'at, ini betul-betul menggambarkan betapa wujud daripada kenikmatan ini belum pernah kita lihatnya. Kemudian sifat-sifatnya juga belum pernah didefinisikan. Lalu kemudian bagaimana belum pernah terlintas juga di benak kita seperti apa sih itu kenikmatannya. Sampai kemudian Abu Hurairah mengatakan tadi, iqra'i in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jadi banyak sekali nikmat-nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang mengerjakan amal soleh dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Ini penjelasannya rasanya membuat kita ingin langsung punya iman ya. Dan mau bergerak untuk beramal soleh. Insyaallah. Tetapi dalam fakta nih Ustaz, sebagian masyarakat kita itu belum ya, atau perlu diantar ya untuk sampai pada kesadaran itu. Karena kalau kita perhatikan mungkin secara logika ya, atau kognisi, orang yang terjebak pada judi online atau pinjaman online ini kan situasinya mungkin beragam ya, tetapi yang perlu kita perhatikan berdasarkan ayat ini, why tidak melakukan amal soleh gitu ya. Kenapa langsung mengambil misalnya keputusan untuk mendapat sesuatu yang secara instan gitu ya. Nah ini perlu dijabarkan, karena kadang di antara mereka ada juga yang kecewa. Saya sudah lama berdoa, ada ya. Mau gimana lagi ya gitu kan. Nah, seperti apa? Sebetulnya secara umum ada dua saja persoalannya, Ustaz. Ya, ada persoalan syubhat dan ada persoalan syahwat. Itu yang harus dihindari ya. Itu secara umum itu persoalannya. Persoalan syubhatnya adalah dia tidak tahu persoalan bahwa nikmat iman ini begitu nikmat. Maka perlu pencerahan. Nah, disinilah mungkin bagian dari tugas kita, Ustaz. Ya, bagian dari tugas para dai, para guru, murabbi untuk melakukan pencerahan. Maka kalau Ustaz mengingat dalam pembahasan kita yang lalu dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua itu, waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Jadi kesesatan ini, kalau itu kita anggap sebagai sebuah kesalahan, kesesatan, maka tidak harus melakukan ini, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, melakukan tazkiyah kepada mereka, kemudian juga mengajarkan mereka tentang ayat-ayat Allah. Nah, itu untuk menghilangkan syubhatnya, Nah, berikutnya memang penyakit yang kedua itu syahwat. Nah, syahwat ini orang ini lebih mementingkan, pragmatis bahasa sekarang dia. Mementingkan keinginannya, menurutkan apa yang diinginkan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Jadi cenderung ingin mengikuti hawa nafsunya. Walaupun sebetulnya dia tahu konsekuensi dari perbuatannya. Nah, ini memang juga tetap kita harus melakukan tablik ya, melakukan pencerahan. Di samping kemudian tentu selain itu secara pribadi kita mungkin yang melakukan kekurangan, kesalahan ini, atau kemudian kita yang mengajak orang lain adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Jadi seperti itu kira-kira, Ustaz. Luar biasa. Terima kasih banyak, Ustaz Lalu. Pemirsa BMH TV, kita akhirnya dapat mengambil kesimpulan bahwa hayatan thayyibah merupakan sebuah konsep yang Allah hadirkan untuk kita, sukses yang sebenarnya. Jadi tidak perlu kemana-mana. Syaratnya dua, perhatikan iman. Yang kedua, perbanyak amal soleh. Mumpung Ramadan, banyaklah menguatkan iman dengan tadabbur, dengan tilawah, dengan tadarus, dan amal soleh apapun. Ya, apa yang bisa kita bantu dari kehidupan ini secara sosial kita bantu. Dan yang menarik adalah setiap amal soleh itu dengan landasan iman nanti oleh Allah disiapkan ajrohum bi ahsani. Masya Allah.
Jadi ajarnya itu, balasannya itu di dunia dan di akhirat. Di akhirat. Ya. Di dunia dapat hayatan thayyibah, Iya. di akhirat dapat ajruhum yang ahsan, yang terbaik. Masya Allah, mudah-mudahan kita tergerak hati untuk banyak beramal dan meningkatkan keimanan. Terus bersama BMH TV, channel yang cerdas menggerakkan, kita bertemu lagi pada tadabbur harian Ramadan yang akan datang. Dukung terus BMH TV dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.